Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala. Diawali dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Artinya, ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Setelah menyaksikan video tersebut, menurut kalian pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya? Apakah ada yang tahu? Ya benar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Cinta Lingkungan. Oh iya, lingkungan itu apa sih? Lalu, seperti apa ya cinta lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dalam sebuah lingkungan, terdapat benda hidup dan benda mati.
Benda hidup contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati contohnya seperti tanah, air, dan udara. Kemudian, cinta lingkungan adalah suatu tindakan atau sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan melindungi dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Bagaimana ya cara cinta lingkungan itu? Lalu, apakah kalian sudah termasuk orang yang cinta lingkungan? Pengertian lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa adanya campur tangan dari manusia. Lingkungan alam terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan darat dan lingkungan air. Keduanya tercipta secara alami loh. Tahukah kalian apa saja sih yang termasuk ke dalam lingkungan alam? Contoh lingkungan alam. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan yang lebat. Hutan juga merupakan tempat tinggal dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Pantai atau pesisir merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Banyak sekali manfaat lingkungan alam antara lain sebagai penyedia air, mikroorganisme, dan oksigen, sebagai tempat untuk bercocok tanam dan sebagai sumber makanan, sebagai tempat hidup dan tempat wisata. Lingkungan alam yang baik akan mendorong manusia untuk tinggal di tempat tersebut. Lingkungan alam yang subur akan memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat manusia atau yang terbentuk karena adanya tindakan manusia. Lingkungan buatan ini sengaja dibuat untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan. Taman. Taman merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai tempat penyegar di dalam dan di luar ruangan. Sawah. Sawah merupakan tempat yang sengaja digarap oleh manusia sebagai tempat untuk menanam padi dan menghasilkan beras sebagai bahan makanan pokok. Kebun binatang. Kebun binatang merupakan lingkungan yang sengaja dibuat manusia sebagai tempat untuk memelihara hewan. Manfaat lingkungan buatan memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contohnya adalah sawah. Sawah dapat petani jadikan lahan untuk menanam padi. Padi menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Dengan adanya sawah, manusia dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan pokok yaitu nasi. Sebagai tempat rekreasi dan edukasi. Sebagai contohnya adalah kebun binatang. Dengan berkunjung ke kebun binatang, seseorang dapat mengetahui hewan-hewan yang belum pernah diketahui dan ditemui sebelumnya, sehingga menambah wawasan dan pengalamannya. Sarana penelitian dan pengembangan. Sebagai contohnya adalah air yang ada di waduk atau bendungan. Dari sana, manusia bisa meneliti mengenai kandungan airnya, apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak. Apabila kandungan air aman untuk dikonsumsi, maka bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam melakukan aktivitas.
Manfaat lingkungan hewan antara lain sebagai penghasil bahan pangan, sebagai bahan kerajinan, dan sebagai pupuk organik. Masih banyak manfaat yang diberikan oleh hewan. Hewan yang bermanfaat bagi kita wajib dijaga kelestariannya agar tidak punah, sehingga selalu dapat kita ambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Manfaat lingkungan tumbuhan sebagai penghasil pangan, contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang dapat ditanam di kebun, sehingga menghasilkan bahan makanan. Sebagai penghasil bahan bangunan dan peralatan rumah tangga, contohnya seperti pohon jati, pohon mahoni, dan pohon sengon yang kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah tangga. Sebagai bahan obat-obatan, contohnya seperti jahe. Jahe dapat dimanfaatkan untuk obat masalah pencernaan, memperkuat sistem imun, dan meredakan nyeri otot. Sip, udah beres. Kaget. Kamu ngapain di sini? Liatin kamu buang sampah. Apa sih? Kok tatapannya tajam gitu? Kamu tahu tidak, yang barusan kamu lakukan itu apa? Barusan aku buang sampah. Kamu tidak lihat itu? Ya lihatlah. Terus, kenapa buang sampah di sini? Ya, dekat dari rumahku. Noh. Aduh, kamu itu. Begini nih masalah serius bangsa ini. Tidak pernah mau sadar. Coba kamu pikir. Kamu buang sampah di sembarang tempat itu bisa menyebabkan banyak dampak buruk. Idih, lebih banget. Sampahnya juga nggak seberapa. Aduh, dengar ya, dengar. Kamu buang sampah di sini mungkin terdengar biasa saja. Tapi, coba bayangkan ke depannya. Akan banyak orang yang termotivasi mengikutimu buang sampah di sini. Bayangkan sampah akan terus bertambah dan tidak terbendung. Itu bisa menimbulkan banjir akibat sampah yang memenuhi aliran sungai dan saluran pembuangan. Sampah ini juga akan menimbulkan polusi, mencemari udara yang kita hirup, air yang digunakan untuk minum dan mandi, dan lain-lain. Sampah ini juga akan melahirkan berbagai jenis penyakit. Mau begitu? Ih, beneran begitu? Ya iyalah, bukan kaleng-kaleng. Serem juga ya. Ya udah deh, aku ambil lagi sampahnya. Nah, bagus. Bila membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola hidup sehari-hari, maka sangat diperlukan kesadaran diri masing-masing dampak buruk yang bisa ditimbulkannya, seperti banjir. Global warming, penyakit, polusi, dan masih banyak lagi. Buanglah sampah pada tempatnya. Pelihara bumi kita ini agar generasi selanjutnya dapat menikmati kehidupan yang layak.
Apa makna yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ya benar, janganlah membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan, maka akan merusak lingkungan di sekitar kita serta menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Ada pantun nih untuk kalian. Jika hendak pergi naik haji, bersiaplah untuk berdoa. Jangan buang sampah ke kali, buanglah sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama kita pelihara dan jaga lingkungan agar tetap menjadi lestari. Lingkungan yang baik akan mendorong makhluk hidup untuk tetap tinggal di tempat itu. Dan lingkungan yang subur akan memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala. Diawali dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dilanjutkan dengan doa akhir belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita serta dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.